Camat, pada malam hari ini kan banyak sekali masyarakat yang hadir gitu ya, antusiasmenya luar biasa. Apakah ini idenya dari mana atau seperti apa ini awalnya Pak? Ya, ide sederhana kita adalah bagaimana tadi dari sebuah permasalahan. Ketika misalkan di Instagram ada yang DM, Pak, kami mau moto susah, ke Pak Kapolsek, kami mau bikin KTP tapi waktunya susah gitu. Kalau yang namanya judi baik online maupun offline, yang untung tuh bandarnya. Iya, sebetulnya itu. Kita hanya dibohongin. Dibohongi, apalagi itu kan sistem ya. Podcast. Halo, selamat malam Handetolan dimanapun Anda berada. Dan saat ini Andri sudah di Kecamatan Tiga Raksa, tepatnya di Taman Mantap Jasa. Betul Pak Camat? Betul. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini spesial Indonesia Klasik, kita bersama Pak Camat Cucu beserta Pak Kapolsek. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Boleh dekat mic suaranya biar bisa terdengar oleh pendengar kita yang ada di udara dan juga di Taman Mantap Jasa. Pak Cucu, malam hari ini ramai banget Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handetolan dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri. Siaran ini spesial karena hari ini di Taman Mantap Jasa, halaman kantor Kecamatan Tiga Raksa, dan ini adalah kecamatan kebanggaan kita. Alhamdulillah. Pak Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Kondusif Tiga Raksa Pak? Insya Allah. Insya Allah kondusif, luar biasa. Pak Camat, ini ada apa ya, ada pelayanan publik ya, ada UMKM juga, terus ada talk show juga. Ini dalam rangka apa sebetulnya Pak Camat? Ini merupakan program rutin kami, saya bersama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan stakeholder yang lain. Ada hadir juga dari Puskesmas, dari Dinkes, kemudian dari Kemenak juga hadir. Dari Polres, ini abang kita memfasilitasi Satpas ya, untuk perpanjangan SIM. Kemudian STNK, ada juga dari KPU melalui PPK Tiga Raksa. Untuk pilkada nanti ya Pak? Pengecekan DPT maupun warga kita yang belum masuk DPT bisa melihat di aplikasi di sana, dan untuk nanya-nanya bisa dijawab oleh mereka. Kemudian dari Dinkes melalui Puskesmas Tiga Raksa dan Pasir Nangka melayani terkait cek gula darah, kemudian kolesterol, kemudian ada screening HIV, ya. SKCK juga ada. Ya, SKCK. Oh, pelayanan SKCK juga ada di Pak Kapolsek. Ada. Luar biasa. Jadi cukup lengkap ya Pak. Cukup lengkap malam hari ini, karena memang ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan nanti ya, dinas teknisi yang lain jika mau ikut serta dengan senang hati ikut gabung di pelayanan Mantap Jasa. Silakan ya, nanti bisa ikut bergabung ya. Pelayanan malam hari, weekend, di saat hari kerja barangkali warga kita yang nggak sempat ke desa, ke kelurahan maupun ke kecamatan ataupun ke Polres, malam ini kita layani. Wow, karena kan banyak yang liburnya di akhir pekan. Betul, dan banyak juga pelayanan publik yang tutup di akhir pekan. Dan kebetulan kita disupport oleh Tangerang Regional. Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk para pengunjung malam hari ini juga silakan kalau ingin ada yang bertanya kepada Pak Kapolsek, Pak Camat, silakan ya. Nanti insya Allah bakal dijawab apa yang ingin disampaikan. Baik, ke Pak Camat dulu. Pak Camat, apakah pelayanan Mantap Jasa ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya sudah. Oh, begitu ya? Sudah, kita akan rutinkan lagi. Ini dalam 1 bulan itu 2 kali. Dulu sudah animo masyarakat cukup luar biasa, dan tentunya kita respon lagi bahwa ini adalah atas arahan dari pimpinan kita, Pak PJ Bupati, Pak Sekda, bahwa kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena pelayanan publik ini hal yang penting. Jangan sampai ada keluhan warga, mau ke kecamatan susah dilayani, mau membuat adminduk susah. Kalaupun kendala-kendala ada, ya tentunya kita cari solusinya. Dan ini merupakan inovasi tadi pihak Polri melalui Pak Kapolsek, Pak Kapolres, ini mendekatkan layanan, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, karena pada prinsipnya kita adalah pelayan publik. Pelayan begitu publik. Ya Pak. Gimana tanggapannya Pak Agus untuk kegiatan malam hari ini? Ya, tanggapan kita dari Polri sangat mendukung ya tentunya, karena apalagi Kecamatan Tiga Raksa ini ya kita memang perintah pimpinan
seyogyanya Forkopincam ini ya harus erat, harus tangguh. Kita 3 instansi ini memang harus kokoh dan bersinergi. Apalagi Pak Camat gagasannya luar biasa, sangat luar biasa. Dan kalau saya tidak mendukung, alangkah piciknya saya kan. Nah, dalam hal ini kami dukung, dan saya tentunya meminta izin ke Pak Kapolres karena SIM keliling dari Polres, kalau tidak di Polsek kan tidak ada. Kemudian juga SKCK keliling juga di Polres, makanya kami koordinasi dengan Pak Kapolres meminta izin, kemudian koordinasi dengan Pak Kasat Lantas dan Pak Kasat Intel. Baik. Dan luar biasa, pasti sangat mengapresiasi juga nih untuk acara malam hari ini ya. Betul. Dan natural sekali ini Pak Camat. Kita podcast pertama di ruang terbuka, di ruang publik milik Kecamatan Tiga Raksa ya Pak Kapolsek. Ya. Ada tahu bulat tadi lewat. Ada bajigur. Itu disediakan buat masyarakat pengunjung. Silakan kalau itu usah bayar. Gak usah saya ya untuk masyarakat yang hadir. Betul. Angin juga enak semeliwir ya. Ada angin yang bersemilir juga, dan tentunya ada pelayanan publik lainnya. Kalau kita lihat tadi Pak, untuk ini antriannya luar biasa. Kaget juga kita. Luar biasa, dan juga sertifikasi halal di sebelahnya. Ada pemotongan KTP juga tadi ngantri, ada bikin KTP digital. Dulu waktu pertama digital Pak Kapolsek juga ikut. Oh iya? Iya. Saya belum ngerti waktu itu. Pas disampaikan Pak Camat, udah bikin KTP digital gitu. Sekarang di handphone bisa nunjukin. Dan ternyata memang berguna sekali. Pada saat kita tidak lupa bawa KTP ataupun diminta oleh oleh bagian min kita KTP, kita bisa buka langsung di situ. Bisa langsung dibuka dan juga itu tentunya bisa ya Pak ya? Bisa. Tanpa harus membawa fisiknya. Tanpa harus membawa fisik. Baik. Dan tentunya Pak Camat, pada malam hari ini kan banyak sekali masyarakat yang hadir gitu ya. Antusiasmenya luar biasa. Apakah ini idenya dari mana atau seperti apa ini awalnya Pak? Ya, ide sederhana kita adalah bagaimana tadi dari sebuah permasalahan. Ketika misalkan di Instagram ada yang DM, Pak, kami mau moto susah, ke Pak Kapolsek, kami mau bikin KTP tapi waktunya susah gitu. Kita diskusi bertiga dengan Pak Danramil, nanti Pak Danramil juga nyusul, kan ada giat di alun-alun, bahwa kita harus cari jalan keluar, cari solusi. Ya solusinya sudah, Pak Kapolsek gimana libur kita korbankan nih. Karena memang jarang libur juga begitu. Jarang libur. Malam minggu. Kalender kita semuanya itu. Kebanyakannya ya Pak. Karena kan sebagai pelayan masyarakat juga ya Pak Kapolsek. Jadi kita atensi pimpinan bahwa jangan sampai, saya ingat betul Pak Jaki Iskandar waktu itu, beliau menyampaikan tugas pegawai itu melayani. Tapi untuk saat sekarang melayani saja tidak cukup. Tapi melayani dan memberi solusi. Nah ini solusi yang Pak Kapolsek Pak Danramil ketika kita punya ide, alhamdulillah beliau sangat support. Kemarin saja kita hari Senin ya Bang, kita ada rapat Forkopimcam. Oh iya. Hari Rabu. Ya, kita Babinsa, Binamas, Babinkamtimas, kemudian Kepala Desa kita kumpul. Jadi jangan hanya kami bertiga, tapi di bawahnya masing-masing misalkan. Kami bertiga, ke bawah levelan kelurahan dan desa harus juga bertiga. Karena masalah persoalan di lapangan tidak mungkin diselesaikan oleh sendiri. Betul, Pak. Harus bertiga. Karena kita juga melaksanakan undang-undang. Undang-undang pemerintahan daerah ada namanya Forkopimcam. Ada namanya 3 pilar. Itu yang harus sama-sama. Jadi pada saat duduk ya bertiga. Rembuk bareng. Binsa, Binamas, Lurah. Oh iya, tingkat desanya sendiri. Baik. Pak Kapolsek, di Tiga Raksa ini kan cakupan wilayahnya cukup luas. Banyak masyarakat yang beraktivitas hingga larut malam, dan banyak isu-isu mengenai gangster nih Pak Kapolsek. Untuk Kecamatan Tiga Raksa, khususnya wilayah hukum dari Polsek Tiga Raksa ini seperti apa Pak? Jadi saya jelaskan untuk gangster, makanya pertama kali saya jelaskan, saya mohon maaf sekali ke masyarakat Tiga Raksa, khususnya kemarin di Tegasari. Itu kami kecolongan, kami kecolongan, salah prediksi waktu itu. Kami patroli, kami tempatkan standby di Gajah Barong, perbatasan Cisoka, Adi Hasan
Namun ternyata mereka keluar dari perbatasan Cicoka dengan Tegalsari. Tapi alhamdulillah di situ tidak ada korban, hanya lintas saja. Mereka melintas, tapi walaupun melintas sudah membuat keresahan masyarakat. Dan tetap kami akan kejar. Dan saat ini kami sudah melakukan penahanan. Oh baik. Sudah ada yang ditindak ya Pak? Ya sudah. Satu orang kami lakukan penahanan dengan bebeknya celurit yang panjangnya sampai 1 meter. Wow. Itu kemudian kami juga menemukan beberapa celurit sampai ada 5 sampai 6 celurit panjang di rumah kosong di wilayah Daru. Oh jadi mereka berkumpulnya di situ atau menaruh barang buktinya di situ Pak? Jadi setelah kami interogasi, kami mengamankan beberapa orang, namun yang bisa kami tahan yang masuk unsur tindak pidananya 1 orang. Yang 3 orang kami jadikan saksi. Menurut keterangan dari mereka bahwa pada saat kejadian mereka melintas di Tegalsari itu, mereka ngumpulnya pertama dari Daru, mereka lari ke Jenjing. Oh, Jenjing. Ketemu dengan teman-temannya juga dengan geng lain. Dari situ mereka lari ke Cikande. Wow, langsung Cikande, ke arah Serang sana. Betul. Mereka Cikande ngumpul di sana. Setelah itu mereka lewat Instagram saling menantang. Oh, oke. Nah, mereka rencana akan ketemu di Olek. Di Olek Balaraja. Olek, perbatasan Balaraja dengan Tiga Raksa. Pada saat mereka datang ke situ ternyata tidak ada lawannya. Mereka melintas ke Tegalsari. Nah, pada saat itu ternyata mereka pecahnya di Jenjing. Jenjing Cisoka. Oh, terjadi keributannya di sana. Pecah dengan geng yang dari Warpang namanya. Warpang. Ya. Nah, tapi karena walaupun melintas di tempat kami, kan itu sudah melakukan tindak pidana. Iya, betul. Membawa senjata tajam kan. Nah, kami tetap kejar dan alhamdulillah kami kemarin baru bisa melakukan penahanan 1 orang. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, kami tidak berhenti. Saya koordinasi, akan terus kami kejar. Saya bekerja sama dengan Pakasat Reskrim dari Polres, juga Pakasat Intel. Kami tetap akan kejar. Dan ini penahanan bukan hanya 1 orang. Kami akan kejar terus sampai tuntas ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Luar biasa. Padahal kalau kita berbicara untuk Kecamatan Tiga Raksa sendiri khususnya, ini kan pasti di usia remaja ya Pak? Betul. Pelaku-pelaku ini ya? Betul. Di sini, di Taman Mantap Jasa, itu kan untuk publik ya, betul Pak ya? Untuk publik. Bisa melakukan hal-hal positif di sini? Bebas Pak? Boleh? Bebas. Wow. Makanya salah satu jangan sampai, ini kan upaya kita. Tadi kita diskusi dengan Pak Kapolsek Padang Ramil, bahwa memang ruang publik harus kita buka. Yeah. Untuk apa? Memonitornya gampang. Betul. Gitu. Satu, kita juga untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Bahwa misalkan mereka berkumpul, kalau di sini dilokalisir. Satu, UMKM biar berjalan, misalkan ada kafe di seberang kantor ini juga bisa mereka boleh silakan boleh ngambil di luar. Yang penting jaga kebersihan. Jangan ngacak-ngacak fasilitas publik yang ada. Sehingga ketika kita monitor, Pak Kapolsek monitor, kita mudah untuk mantaunya. Dibandingkan kalau parsial ada yang ngumpet misalkan. Mereka kalau di sini cahayanya, listriknya juga bagus misalkan, dan ini juga untuk memudahkan. Mudah-mudahan hal-hal positif ini tadi ruang publik harus dimanfaatkan untuk hal positif. Ya, jangan sampai disalahgunakan. Betul, karena kan gini Pak, kemungkinan ya mereka itu melakukan hal-hal gangster tersebut karena kurangnya ruang publik untuk anak-anak remaja. Ya. Gitu kan, untuk menyalurkan hobi mereka yang ke arah yang lebih positif. Dan di sini sangat bisa ya Pak, mabar sambil main Mobile Legends gitu, boleh ya? Boleh. Tadi kan ini juga persoalan kita. Iya. Mental yang ketika media sosial yang secara masif ini, Pak Kapolsek sering teriak-teriak karena sekarang jadi online ini lagi. Betul. Ya, dan saat ini sedang diberantas betul ya Pak. Karena itu dimulai dari sana. Iya. Mudah-mudahan lah pemerintah melalui Kementerian Kominfo ini juga bisa mencari solusi. Sekarang kalau nggak salah ada Satgas. Iya, Satgas judi online ya. Online betul. Pak Menko Polhukam kalau nggak salah. Ini pasti kan jadulan ke bawah termasuk kepada kami ya, baik kecamatan, Pak Kapolsek maupun kepada kami. Jangan hanya masyarakat, Polri pun sama.
Oh iya ya kemarin. Satgas juga. Ada juga satgas dari Ada. Polri itu Kami sendiri. ada namanya Propam. Itu Propam itu tugasnya pengamanan ke dalam. Jadi apabila ada polisi-polisi anggota-anggota yang melakukan di luar prosedur, ya urusannya dengan Propam. Ya. Kita ancamannya PTDH loh. PTDH. Judi online tuh PTDH loh. Apa tuh Pak? PTDH Pencopotan? Ya, dengan Pemberian tidak dengan hormat. Oh, Langsung sayang pecat. banget ya Pak. Padahal kalau yang namanya judi baik online maupun offline, yang untung tuh bandarnya. Iya, sebetulnya itu. Kita hanya dibohongin. Dibohongi, apalagi itu kan sistem ya Pak. Kita juga pasti ada ini internal ya, perbaikan internal. Saya juga ngecek ke anak buah kita, ke staf. Oh, iya. Ya jangan-jangan nanti Pol PP atau staf kecamatan ikutan judi online. Betul. Ini kan bahaya. Kita keluar keluar, Betul. stop judi Kita harus online. benahan tapi- internal. Betul, kenal dulu. Baik, untuk masyarakat barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ke tempat operator aja ya. Mumpung ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat. Jarang-jarang loh Handetolan ada Kapolsek sama Camat mau di acara ruang publik seperti ini, dan juga langsung tanya jawab ya Pak. Iya, kita Luar terima. biasa. Tanpa ada gap ya Pak. Yap. Baik, berikutnya nih Pak. Ini kan programnya ini udah mantap jasa. Yang namanya Pak Cucu nih, Handetolan, itu nggak pernah berhenti sampai sini doang. Ya. Ada apa lagi nih Pak ke depannya nanti? Kejutan-kejutan nanti adalah Ada. bahwa kita udah rancang beberapa program, misalkan yang sedang kita berjalan, Sapoe ngantor di desa. Sapoe ngantor di desa. Iya. Oh, nanti roadshow nih tiap desa Roadshow. ke desa. Saya Pak Kapolsek Badan Ramil, ada KUA, ada ketua MUI, kita juga langsung ke lapangan, interaksi langsung dengan masyarakat. Oh, langsung. Ya. Nanti Yang masyarakat. sudah kemarin di Desa Cileles sudah. Oh, pertama di Cileles. Gimana Pak animonya? Luar biasa. Luar biasa. Keteteran nggak tuh? Banyak Untuk- keluhan, misalkan kemarin keluhan kita, kebetulan Pak Kapolsek kemarin ada tugas luar dari Pak Kapolres, ada anggota yang ikut kita. Ya. Pak, jalan kami rusak. Wah, itu tuh. Oke, kita langsung telusuri mana jalan rusaknya, kita ukur. Tadi ada permasalahan, Pak, ternyata tanahnya tanah orang. Wah. Dan di situ kita langsung eksekusi, orangnya mana, mau dihibahin apa enggak buat jalan. Langsung dicari Artinya ada solusinya. Pak. Oh, iya. Kemarin ada juga yang persoalan pernikahan misalkan. Nah, langsung mereka dengan kepala KUA. Ada masalah tentang syariat, MUI yang ngomong. Oh. Gitu. Jadi Karena bawa ada langsung interaksi. ya, ada. Kita ketemu dengan tokoh, ketemu dengan RT, RW, ya dengan kader-kader, persoalan-persoalan di lapangan. Ya tadi kita coba cari jalan keluarnya. Termasuk sekolah, Pak. Sekolah kami nggak ada pagar misalkan. Itu bagian yang kita harus cek, konfirmasi langsung ke lapangan. Baik. Lebih mendekatkan diri juga ke masyarakat. Langsung ke masyarakat, apa keluhannya, Betul. kalau bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya langsung hari itu dieksekusi. Iya, betul. Wow. Tapi kan Pak ada beberapa yang mungkin bukan ranahnya dari Kecamatan Tiga Raksa, bisa aja dari dinas lain. Betul. Apakah Bapak tetap eksekusi atau koordinasi Pak? Kalau memang yang menjadi kewenangan atributif camat, kita eksekusi. Eksekusi. Tapi kalau kewenangannya ada di perangkat daerah lain, di Iya. dinas, di instansi atau di provinsi, kita lakukan surat tertulis. Oh, bersurat. Bersurat. Baik. Artinya keluhan-keluhan. Ada lagi contoh di SMA 18. Pak, itu banyak kecelakaan di dekat Harapan Mulia. Oh iya, iya. Nah, berarti apa solusinya? Zona selama sekolah JSS. Karena itu jalannya ada dua. Ada jalan yang ranahnya provinsi, Provinsi dan ada yang kabupaten. ya. Untuk yang kabupaten kita berkirim surat ke Disub ya kabupaten. Kalau yang provinsi kita lapor ke Disub provinsi dan kita juga membuat surat ke Disub provinsi. Oh, baik. Keluhannya apa? Kita JSS supaya jangan ada orang yang celaka. Betul. Di warning ya untuk Betul. pengendara kan, oh ini zona selamat sekolah. Jadi Ada juga keluhan Ini apa, menarik, kecepatan misalkan diturunkan. banyak yang gejulugan ya apa? Polisi tidur. Iya. Gejulugan kayak di Gejulugan perumahan. orang Tiga Itu Raksa, juga banyak keluhan. Iya. Banyak keluhan. Tidak ada gejulugan juga. Banyak masalah. Iya. Terlalu banyak juga masalah. Tapi yang sebaiknya kalau bikin garis kejut itu, Iya. itu harusnya sesuai dengan Prosedur. aturan. Ada aturannya. Ada di Kementerian Perhubungan. Iya, ukurannya Tingkatnya berapa, betul. kemudian tingkat ininya bagaimana, kerawanannya, koordinasinya dengan Pak Kapolsek. Iya. Tapi kita kadang-kadang keluhannya apa?
setiap 4 meter 5 meter ada lagi. Ada gitu. lagi. Apalagi yang vertigo kan puyeng gitu. Iya. Andri pernah Pak Kapolsek Pak Camat. Itu gejelugannya pakai balok kelapa. Saya nggak mau ngomongnya polisi tidur kan terlalu. Enggak, buktinya kan sekarang ada nih Pak Kapolsek kan polisi juga lagi berbincang bareng Tangerang Radio. Dan banyak aturan-aturan yang memang sebetulnya bukan ranah dari kecamatan dan juga mungkin dari Kapolsek gitu ya, dari polisi sektor wilayah. Tapi tetap dibantu ya Pak ya. Betul. Dibantu dan juga berkirim surat kepada dinas terkait ataupun instansi terkait untuk solusi kepada masyarakat. Luar biasa. Dan kemarin sempat ini Pak, ada informasi, Anda lupa sumbernya dari mana, cuman memang dari BPS kalau nggak salah. Ini tingkat kebahagiaan Tiga Raksa kayaknya meningkat nih Pak. Mudah-mudahan ini. Iya. Karena berarti sesuai dengan mantap jasa. supaya orang bahagia bisa ketawa terus dan sehat semua. Gitu. Ya walaupun tapi kita terus berproses begitu ya Pak Camat. Kekurangan pasti ada. Pasti ada. Tapi kita akan meminimalisir beberapa kekurangan kita. Meminimalisir. Alhamdulillah indeks kepuasan ini anjloknya luar biasa kita naiknya. Naiknya anjlok. Sekarang itu indeks kepuasan itu kalau nggak salah 85 dari 74 loh. 74 ke 85. Ke 85. Wow. Dalam semester sekarang. Karena yang namanya kepuasan Pak di instansi manapun itu sulit untuk bisa naik sampai signifikan tersebut Pak. Karena kan itu tidak bisa dipaksakan. Itu kan hanya karena memang penilaian langsung kan. 6 bulan. Dari 6 bulan terakhir penilaian kemarin dari hasil survei naiknya kan lumayan tuh luar biasa. Signifikan. Iya. Artinya walaupun target saya kalau lihat dari target kita sudah melampaui. Udah lewat dari 100%. Nah, walaupun target saya maksimal di angka 90. Tapi dari 70-an sampai 85 bagi saya luar biasa. Ini karena apa? Ruang publik kita buka, pelayanan kita dekatkan dengan masyarakat. Pelayanan itu bukan hanya dari kecamatan, pelayanan itu dari Pak Kapolsek, Badan Ramil, Kepala Desa, Lurah, dan semua perangkat di bawah. Keseluruhan ya Pak. Sehingga mereka menyatakan puas. Karena respondennya ada, mereka pakainya mekanisme. Jadi secara ilmiah, bukan akal-akalan, tetap secara ilmiah ya, ada ilmiahnya. Nah yang ini Pak, yang terakhir nih Pak, yang menjadi permasalahan klasik untuk setiap masyarakat di kecamatan manapun, sampah Pak Kapolsek. Ini kan kita sering lihat ya, banyak sampah yang sengaja dibuang di pinggir jalan, menumpuk hingga terjadi penumpukan dan berbau. Itu gimana Pak tindak lanjut dari Kecamatan Tiga Raksa? Ada beberapa titik yang memang misalkan saya pertama datang ke Tiga Raksa itu Pak Kapolsek ngomong pertama loh. Pak Kapolsek langsung nih yang negur. Saya datang itu gimana sampah yang ada pasir bolang di jembatan. Iya yang di jembatan betul. Karena Pak Kapolsek sekarang bersih, walaupun ada 1-2 yang memang plastik, yang masih bandel, betul Pak. Tapi tadi kelihatan lah perubahannya. Betul. Kemudian di Jalan Pematang Cisere, kita udah pasang CCTV juga di situ. Ada beberapa titik pengawasan. Dari 85% puas masyarakat, mungkin kan ada 15% yang tidak puas ya. Berarti salah satunya sampah. Termasuk dengan yang lain. Itu PR bagi kita. Iya, itu masih PR. Ya meskipun sampah itu kan bukan tanggung jawab pemerintah, polisian dan instansi yang lain, tapi tanggung jawab bersama ya masyarakat juga. Betul. Sama seperti Kamtipas, tidak konyong-konyong udah itu tanggung jawab polisi atau tanggung jawab dari Pak Camat atau Badan Ramil. Tapi ini merupakan tanggung jawab semua. Masyarakat juga bertanggung jawab. Contohnya apa? Seperti Ranmor, Ranmor ya. Kenapa dibilang tanggung jawab masyarakat? Masyarakat harus sadar. Memang masih banyak pencuri-pencuri itu, maling-maling itu masih banyak. Masih berkeliaran. Nah, masyarakat harus sadar pada saat parkir, satu paling tidak kunci double kunci ganda. Kemudian parkir jangan seenaknya taruh di depan rumah kan gitu. Ya paling tidak dimasukkan ke dalam lah kan gitu, ataupun kunci ganda. Ya seperti itu. Kenapa dibilang tanggung jawab semua?
Harus tanggung jawab semua. Harus. Mulai dari diri kita dulu ya. Tuh, sama seperti geng motor. Peran Jangan orang tua sampai ya, Pak, ya? itu peran orang tua sekali itu. Jadi orang tua yang mempunyai anak-anak masih di bawah umur atau masih belia ya. Orang tua harus sampaikan, memang harus tegas juga ke anaknya. Satu, jangan sampai diizinkan membawa motor. Karena satu belum layak kan. Belum punya SIM, kemudian nanti bisa kecelakaan di jalan. Nah, yang kedua, jam 10 jam malam ya Pak Camat ya kita terapkan jam malam. Ya jam 10 itu ya jangan sampai diizinkan keluar. Memang sudah waktunya untuk beristirahat. Sudah waktunya istirahat. Iya, karena kan masih anak sekolah. Betul. Semuanya rata-rata ya Pak Kapolsek. Karena geng motor ini kan tidak melihat umur, tidak melihat siapa, tidak melihat pangkat, tidak melihat siapa. Yang penting dia nongkrong di jalan, mereka melintas, sikat. Gitu. Betul. Itu. Sama ini Pak, kendaraan. Orang tua tuh jangan sembarangan memberikan kendaraan kepada anak yang memang belum diperbolehkan. Karena kan bikin SIM aja udah harus 17 ya dan juga KTP. Dan jadi harus punya KTP dulu. Betul. Jadi peran orang tua tuh sangat penting, bahkan lebih penting daripada peran-peran instansi yang lainnya. Dari diri kita dulu ya. Dan ini nampaknya memang betul nih Pak Camat. Indeks kepuasannya meningkat. Ini nggak ada masyarakat yang mau bertanya. Nah, kita mau ke ini Pak, tentang pilkada serentak nih Pak. Oke. Pilkada serentak. Kita undang kali ya. Satu PPK dari Kecamatan Tiga Raksa perihal tentang proses pilkada nanti di tanggal 27 November. Pak Toto mungkin. Baik, Pak Toto atau Virus mungkin bisa mendekat ini untuk komisioner PPK. Komisioner tingkat kecamatan ya. Kita diundang langsung oleh Pak Camat. Nah, maka Pak Kapolsek ini kan juga pesta rakyat ya Pak, pesta demokrasi. Oh ini untuk ketua pilkada. Oh ini ketua PPK, boleh silakan merapat ke meja. Sebentar lagi mengakhiri masa lajangnya. Oh betul. Oh ini udah sampai ke Pak Kapolsek ya informasinya. Udah. Sampai ke Pulau Mainan. Oke, bareng Virus, Hande Tolan, pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan di live Instagram Tangerang Radio dan masyarakat yang hadir di sini. Mengenai Pilkada 2024 untuk tingkatan kecamatan dan di Tiga Raksa ini sudah sampai sejauh mana prosesnya? Terus terima kasih sebelumnya udah diundang oleh Tangerang Radio walaupun tiap hari ketemu sama Tangerang Radio. Ini produser saya Pak. Iya, untuk tahapan pilkada sekarang kita sedang proses perpak. Verifikasi faktual calon perseorangan, yaitu ada salah satu calon ya di Kabupaten Tangerang. Seprovinsi Banten ini hanya ada 2, di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang yang proses perpak pilkada 2024 ini. Nah, dilanjutkan juga kita sedang proses pantarlih. Ya insya Allah besok diumumkan, ditetapkan oleh teman-teman dari PPS se-Kabupaten Tangerang, tepatnya khususnya Kecamatan Tiga Raksa, yang insya Allah juga nanti akan ada gerakan coklit serentak. Coklit serentak. Iya, itu pada tanggal 25 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kecamatan Tiga Raksa. Pelepasannya ada beberapa sampling lah dari teman-teman Pantarlih ya insya Allah akan kami undang dari 14 desa dan kelurahan ini sekecamatan Tiga Raksa. Kita beberapa saja yang kita undang khususnya PPS dan juga teman-teman Pantarlih ya yang nantinya akan dilantik oleh PPS sesuai mandat dari KPU Kabupaten Tangerang. Dan alhamdulillah pelaksanaan rekrutan Pantarlih kemarin itu kondusif gitu, Pak Andri. Baik. Pak Camat dan Pak Kapolsek kondusif, kita di lapangan semuanya. Alhamdulillah pendaftar ini walaupun teman-teman dari PPS berjibaku ya, antusiasnya alhamdulillah gitu Pak Camat, teman-teman Pantarlih walaupun ya adalah pastinya yang ada di Sipol dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah gitu kan masih ada proses tahapan-tahapan yang bisa dilalui gitu kan. Dan sampai hari ini bahkan PPK mungkin bergabung dalam acara ini baru beres pulang perpak gitu.
ini lagi pada muter semuanya. Kayaknya semua yang masuk ke wilayah kecamatan Tiga Raksa ini jam kerjanya nggak ada Pak. Iya. Karena termasuk PPK-nya juga sama karena kan PPS. yang bicara kita komitmen di penyelenggara ya. Kita kan nggak menemukan hari libur. Iya, nggak ada tanggal. Kita kan hari tanggal. Jadi kerja kita 24 jam gitu Pak Camat. Dipanggil kapanpun insya Allah siap gitu Pak. Alhamdulillah. Kalau nanti prosesnya pada saat ini kan ada Pantarli dan lain sebagainya ya. Nanti kedepannya kan pasti ada pencoblosan juga tanggal 27 November bersama Kapolsek ini belum? Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah koordinasi sama Kapolsek. Pak Kapolsek kemarin sedang ya ada urusan ataupun lagi sakit gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini baru ketemu. Kemarin juga kita ditegur sama teman-teman Panwas, PPK belum silaturahmi sama Kapolsek. Tahapan kita lagi padat. Alhamdulillah, tapi tetap koordinasi begitu dengan koordinasi Kapolsek. tetap selalu. Apalagi waktu zamannya pemilu, ya kita sampai begadang-begadang. Dan saya digangguin sama ini, virus ini. Sampai jam 5 ditelepon 5 pagi loh. Pak Camat nggak digangguin sama virus? Sama juga. Oh sama digangguin. Wah pengganggu ya. Baik, Pak Virus terima kasih dari PPK Tiga Raksa sebagai ketua ya. Semoga kondusif dan juga berjalan lancar untuk Pilkada 2024 nanti, dan tentunya kecamatan dari kepolisian siap untuk membantu ya Pak. Siap, kita backup. Baik, ada pertanyaan di live Instagram kita, mungkin bisa dibantu dibacakan oleh Indi ya. Itu ada yang nanya Pak, dari kejauhan bisa ngeliat, ini pertanyaan nih kayaknya. Soalnya panjang banget. Silakan Indi. Jadi pertanyaannya dari Ruli Pahlevi. Dia tanya Pak, katanya kenapa mobil truk di waktu operasional siang dan sore sering lewat di depan perumahan Mustika Tiga Raksa. Oh, di luar jam operasional ya? Iya. Ya, jam operasionalnya kan jam 10 malam kalau nggak salah. Iya, jam 10 sampai jam 5. Jam 5. Dari Pak Camat dulu, silakan Pak. Gimana? Baik, memang ini keluhan kita. Kita sudah razia bersama Porkopimcam, Pak Kapolsek, termasuk dari Satpol PP dan Disub. Ini kita lakukan. Tapi ya memang itu kondisinya. Walaupun sekarang ya alhamdulillah memang agak menurun. Ya, berkurang Pak. Dan tadi memang persoalan kita juga personil terbatas. Ya. Pol PP kita cuma 8 orang. 8 orang. Ini orang melebihi jumlah mobil yang lewat ya. Dengan tadi intensitas kita ibu kota, tapi itu bukan halangan bagi kita. Artinya upaya-upaya yang informasi kemudian tadi di setiap kesempatan kita juga sampaikan. Tapi memang masih ada kendala-kendala, keluhan-keluhan itu saya nggak menolak dengan keluhan itu. Betul. Memang saya rasakan betul karena kita juga orang sini. Tahu yang lewat tuh jalur Cisoka, jalur jembatan Cisoka Jenjing tuh sampai ke itu sini. dari wilayah luar ya, dari kabupaten yang lain lewat ke sini menuju ke area sana, ke area timur. Malah depan Polsek sini apa ya? Baik. Kalau dari kepolisian sendiri gimana nih Pak? Apakah memang ada keterbatasan dari aturan dan lain sebagainya? Selamat datang Pak. Selamat datang. Silakan bergabung Pak. Aduh. Baru mau ditanya mau lagu apa nanti karaoke. Silakan monggo dilanjut Pak Agus. Baik, sebetulnya ya itu memang yang disampaikan Pak Camat betul. Iya. Itu memang permasalahan yang pelik juga ya Pak Camat ya. Kita sudah lakukan dengan razia. Iya. Kelemahannya kami tidak Polsek ya, kami tidak memiliki kewenangan untuk menilang. Yang mempunyai kewenangan untuk menilang itu adalah Polres. Dari Polres. Kami juga Polsek tidak dibekali tilang dan memang anggota Polsek pun lalu lintasnya terbatas. Seperti kami hanya punya 2 anggota lalu lintas. Jadi tugas kami hanya lalu lintas itu hanya mengatur kalau ada kemacetan, kemudian kalau ada laka dan itu pun laka juga penanganan awal. Iya, urgensi ya Pak. Iya, urgensi penanganan awal selanjutnya diserahkan ke Polres. Nah, untuk pertanyaan dari tadi dari siapa Mas Palevi ya? Palevi. Ya, itu untuk truk memang kami kendala, tapi tetap kami koordinasi dengan Polres. Dan tiap pagi bukan hanya di Mustika lewat
ke depan polsek pun sama. Kemudian mereka nongkrong kadang pagi-pagi Parkir nih gitu, Pak, ya? iya parkir dari jam 4 itu subuh. Mereka parkir kadang di perempatan Pinang itu. Oh iya. Nah itulah Macet lah, Pak. iya, kadang anggota kan akhirnya kami perintahkan untuk mengusir. Kadang sempat ribut juga dengan supirnya. Mereka hanya bilang kami istirahat lah apa segala macam. Nah, itu memang kendala di lapangan. Ya, harapannya nanti bisa teratasi lah ya. Betul. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat. Termasuk para pengusaha yang di bidang tambang ya. Dan ini persoalannya kan bukan hanya di kita, termasuk di misalkan Parung Panjang kemarin ramai kan, sempat viral begitu. Ramai banget Pak itu. Dan mudah-mudahan tadi kesadaran dari pengusahanya, kemudian dari semuanya. Insya Allah kalau kesadarannya itu penting, kan banyak orang-orang celaka. Betul Pak. Ya kan? Orang celaka, kemudian apalagi musim hujan misalkan. Jalannya licin. Dan ini memang kendala kita. Jadi kalau ada yang saya banyak kok yang maki-maki saya di Instagram saya DM gitu. Tapi bagi saya nggak perlu marah ya. Betul. Bahwa itu adalah pemacu kita untuk lebih maju lagi, untuk lebih kompak lagi, soliditas kita jalin dengan Forkopimcam. Semoga cepat teratasi ya Pak Kapolsek, Pak Camat. Dan yang kami takutkan tuh dengan Pak Camat, kami kadang ngobrol ya di sela-sela kesibukan, kita ngobrol kadang by phone. Yang kita takutkan itu masalah truk. Takutnya masyarakat tuh ngamuk, mereka berkumpul memberhentikan tengah jalan, dihancurkan, dibakar malah. Itu yang kami takutkan. Jadi chaos ya Pak Kapolsek. Makanya kami juga sering koordinasi dengan jajaran lalu lintas Polres, gimana ini solusinya. Kalau banyak juga yang ditilang, dikandangin malah banyak juga di Polres itu. Tapi memang ya itu yang disampaikan Pak Camat, kesadaran pengusaha. Karena ada keterbatasan juga dari pihak pemerintah setempat ya Pak. Betul. Padahal Perbubnya juga udah ada kan? Ada. Perbubnya ada ya. Perbu 47. 47, baik. Dan semoga cepat teratasi. Dan Indi masih ada? Nampaknya ada tuh pertanyaan lagi. Luar biasa, dari live Instagram juga ada beberapa pertanyaan. Silakan Indi. Iya, dia tanya Pak, katanya saya Intan di PWS, mau tanya pelayanan mantap jasa ini bakal ada lagi atau enggak minggu depan? Oh, ya makasih ini. Kayaknya ada yang ketagihan Pak sama udah langsung pelayanan direspon mantap jasa. masyarakat, berarti informasi ini kena. Nyampe ya Pak. Mbak Indinya malam ini berarti belum sempat datang. belum sempat datang. Mudah-mudahan ini rutin kami selama sebulan itu 2 kali. Iya, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Tergantung menyesuaikan dengan live juga. Oh iya. Insya Allah kalau animonya luar biasa bahwa kami akan buka lagi. Ya. Saya koordinasi pasti dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dengan Tangerang Radio. Karena nggak main-main nih Pak Kapolsek. Mat, bukan hanya secara langsung datang ke sini, Pak Camat juga lewat udara. Ayo, ada yang mau ditanyain gak sama gue nih? Ya. Luar biasa emang Kiraksa ini. Karena gini Pak, kalau menurut saya, kalau setiap kecamatan saja yang ada di Kabupaten Tangerang melakukan hal yang sama seperti ini, mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di dinas atau OPD khususnya yang pelayanan langsung ke masyarakat mungkin bisa berkurang Pak. Ya. Mungkin bisa berkurang. Kita berharap insya Allah mungkin kecamatan lain juga ikut juga kita. Kapan dong gitu ya? Teman-teman yang 28 yang lain ikutan juga. Dan jangan salah, kami juga, saya, Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil membuka istilahnya saran dan kritik juga dari masyarakat. Pak, terbuka. Sangat terbuka. Biar untuk apa? Untuk kita memacu lebih melayani masyarakat, lebih maju juga. Ya intinya untuk menjaga Kamtibmas yang di wilayah Tiga Raksa ini. Jadi kami tidak akan, pasti akan kami terima dengan lapang dada. Dan insya Allah kami nggak baperan. Ya, nggak ada baper. Mungkin udah biasa. Mungkin Kan gini, udah biasa. filosofinya gini, jangan baperan, lebih baik kita berperan. Ya. Begitu. Baik Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, halo. Lagi irit suara katanya Pak Kapolsek, Pak Camat. Iya, lagi irit suara buat nyanyi. Karena setelah ini kita bakal berkaraoke riang bersama masyarakat Kecamatan Tiga Raksa. Masih dibuka Pak ya, sampai jam berapa nih Pak?
Jam 12. Jam 12. Dan tentunya kalau pelayanan-pelayanan yang lain mengikuti prosedur yang sudah diterapkan ya Pak. Mungkin ada keterbatasan mulai dari. Kelihatannya tadi di Adminduk tadi KTP, kartu keluarga dan mau perbaikan tadi masih rame. Kalau di kesehatan nampaknya 1-2. Di KUA sudah selesai sertifikasi halal ya. Nggak tahu di SIM tuh sama di Satpas ya Pak. Satpas. Wow, masih rame ini SKCK tadi lumayan. Karena polisi kali. Iya. Malah antusiasnya banyak di sini ya. Banyak di sini. Kita tanya dari SKCK tuh banyak di sini. Daripada biasa ini kan malam minggu di alun-alun. SKCK keliling dengan SIM keliling ini kan di alun-alun. Jadi saat ini malam minggu ini kita tarik nih. Pak Camat tadi bilang kemarin ya 2 hari yang lalu. Pak Polsek itu SIM keliling sama SKCK tolong bisa dibawa ke kecamatan gitu. Iya. Oh siap, saya koordinasi, saya minta izin ke Pak Kapolres. Ini 2 hari mereka. 2 hari antusiasnya luar biasa. Apalagi mungkin kalau wawarnya informasinya masif selama 2 minggu lah bisa. Lebih gaung lagi. Lebih Tadi saya agak komplain ke Pak Camat. Saya bilang, Pak Camat ini jangan kebiasaan dong bikin acara dengan dadak-dadak. Bukan Pak Cucu namanya kalau nggak dadakan. udah gaya-gaya polisi yang dipakai. Jadi acara tuh perintahnya malam ini pagi udah jadi kan gitu. Cuman kalau untuk ini kan kita perlu sosialisasinya lebih banyak. Jadi masyarakat juga tahu lah di sini ada kegiatan. Malahan tadinya kan mau minggu kemarin. Iya Pak. Kita lupa tanggal. Haji. Ternyata Lebaran. Idul Adha ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Indi. Waktunya juga sudah hampir jam 10 malam. Pak Kapolsek terima kasih banyak. Pak Camat terima kasih banyak. Pelayanan masih dibuka dan karaoke akan segera kita mulai. Pak Dan Ramil juga terima kasih banyak. Kita tutup pada kesempatan kali ini dan mantap jasa. Dan jangan kemana-mana, dengarkan terus Tangerang Radio. Masih ada program menarik lainnya. Salah satunya adalah karaoke bersama Pak Cucu. Wassalamualaikum, terima kasih Pak. Assalam.